Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Three of Swords. Oke. Ada yang menyesal nih sama kamu, menyesal karena mengkhianati kamu, menyakiti kamu, dan tidak bisa mempertahankan hubungan antara kamu dengan dia selama ini. Sehingga kepotong tadi ya. Sehingga aku lihat di sini dia kayak ingin meminta maaf, bukan kayak lagi, tapi ingin meminta maaf, ingin meminta pengampunan dari kamu, bahkan aku lihat di sini menyesal dan ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi, dia ingin berbalikan lagi dengan kamu. King of Wands ini tentang seseorang yang memang karismatik orangnya ya. Orangnya karismatik, orangnya humoris, orangnya apa ya? Pokoknya periang ya, periang dan memang orangnya suka have fun kayak gitu ya, orangnya pokoknya hidup dia itu dibawa asik aja. Orang yang selalu apa ya, punya pola pikir hidup itu dibawa asik aja, senang-senang aja kayak gitu. Bahkan dalam menjalin hubungan dengan siapapun, mau itu pertemanan kah atau percintaan kah atau dalam pekerjaan kah, itu selalu dibuat sama dia itu terasa nyaman, have fun, baik ya, baik-baik aja kayak gitu ya. Walaupun di sini dia banyak masalah, tapi dia orangnya pembawaannya have fun kayak gitu. Dia adalah orang yang selama ini sering mengabaikan kamu demi pekerjaan. Jadi orientasi hidup dia itu selama ini hanya kerja, cari duit. Bahkan mungkin di hari libur pun sampai-sampai dia ya alasannya kerja, nggak bisa memberikan quality time ke kamu kayak gitu ya. Sehingga mungkin kamu sempet tuh ya komen gitu ya, kamu marah atau ya kamu minta lah ya, kenapa sih masa kerja terus, kenapa nggak pernah ngasih quality time, hanya berdua aja sesekali, kayak kapan kayak gitu ya. Tapi ya tetap alasannya seperti itu. Jadi sebenarnya gini, nih orang sebenarnya paham, tahu ya, kamu itu memang selama ini butuh sekali waktu yang sama seperti dia memprioritaskan pekerjaannya gitu. Jadi pengen itu 50-50 antara kamu dengan pekerjaannya. Ya, dia tahu sebenarnya. Ya, cuman I don't know, mungkin ya memang dia hidupnya itu lagi prioritas atau target dia itu ya memang di karir dan keuangan dulu, pengen stabil dulu, pengen kaya dulu gitu kali ya. Sehingga ya kamu sering diabaikan kayak gitu. Tapi setelah dia mengabaikan ya menyesal juga karena saat ini sudah berpisah dengan kamu, sudah menyakiti kamu, apalagi juga ada indikasi tuh mungkin dia pernah selingkuhin kamu, seperti itu. Karena memang orangnya karismatik kan, udah karismatik, pembawaannya memang kelihatannya kuat seperti itu, terus juga humoris, apa ya, hidup dia tuh selalu dibawa have fun, jadi orang-orang yang deket-deket dengan dia tuh ngerasa ya have fun juga gitu sama dia. Jadi siapa sih orang yang tidak tertarik dengan dia? Lawan jenis yang tidak tertarik dengan itu siapa gitu, karena memang karakternya kan sukanya seneng-seneng kayak gitu ya. Nah, terus itu juga aku melihat di sini dia ini memang punya sifat yang buruk juga sih ya. Dia ini orangnya temperamen banget, gampang marah, bahkan cuman gara-gara hal-hal kecil aja tuh gampang emosinya tersulut seperti itu. Nah, mungkin ini yang sering membuat kamu merasa lelah menghadapi karakternya dia, menghadapi emosinya dia, apa ya, berdiskusi dengan dia, karena gampang banget emosian orangnya. Tapi aku melihat bahwa saat ini dia kayak tidak memiliki orang baru, ya. Saat ini dia single, saat ini dia sedang sendirian. Bahkan malah dia saat ini kayak berfokus gimana caranya memperkuat hubungan kalian lagi, gimana caranya agar kalian bisa sama-sama lagi, gitu. Ya, jadi orang ini kayak pengen minta ampunan kamu gitu. Ayo sih balikan lagi gitu. Ya, aku lihat di sini. Oke. Kita lihat ceritanya seperti apa.
Kayak sangat memohon gitu untuk balikan lagi gitu sama kamu. Aku lihat kamu dengan dia ini LDR, jauh-jauhan ya. Bahkan ada yang dipisahkan oleh perairan atau lautan di sini. Entah beda kota, beda negara, beda provinsi ya, beda pulau kayak gitu. Jadi cukup jauh karena di sini ada sampan ya. Ya zaman dulu sampan, zaman sekarang mah kapal ya, besar atau pesawat gitu ya. Pokoknya ini dipisahkan oleh perairan atau lautan. Terus aku lihat juga mungkin dia ini memang suka traveling atau mungkin pekerjaannya memang mengharuskan dia berpindah-pindah ya, entah pindah-pindah ke luar kota kah, luar negeri kah, intinya kayak harus berkeliling-keliling kayak gitu bisa jadi. Atau aku lihat di sini tuh kayak dia ini ingin melakukan bepergian. Entah ini memang niatnya pergi datang ke kamu, ya, itu kayak pengen datang ke kamu, tapi ini masih ada masalah tentang anak. Bisa jadi kamu memang berdealing dengan seorang anak, ya, berdealing seorang anak. Dia ini masih punya anak, ya, gimana sih ngomongnya? Ya, dia punya anak, terus itu mungkin saat ini memang prioritas dia lagi masih tentang anak, mungkin dia harus membiayai anaknya, mungkin dia orang tua tunggal, harus menjaga anaknya, membesarkan anaknya, ya pokoknya hanya berorientasi pada anak gitu. Atau bisa jadi kamu yang punya anak, situasikan aja ya, atau mungkin tidak direstui oleh anak, gitu ya, hubungan kalian bisa jadi nggak direstui oleh anak. Tapi intinya ini ada hubungannya dengan anak-anak deh, dengan anak ya, mungkin ya memang apa itu namanya punya anak ya, lagi ngurusin anaknya kayak gitu lah ya. Tapi children ini juga bisa diartikan juga sebagai sikap atau sifat yang kekanak-kanakan ya, bisa jadi memang orangnya dia kekanak-kanakan karena ini tadi King of Wands ya, orangnya masih suka seneng-seneng, orang yang masih fokusnya itu ya have fun kayak gitu ya, seneng-seneng aja kayak gitu. Tapi aku melihat di sini getting to know each other. Jadi kamu dengan dia sebenarnya sama-sama saling stalkingan nih. Ya akhir-akhir ini masih sering memantau, saling memantau. Kamu memantau dia, cari-cari tahu kabar dia, cari-cari tahu dia gitu ya. Walaupun hanya sekedar ya lihat doang, habis itu tutup lagi gitu ya. Misalkan di media sosial ya. Lihatlah akun dia, habis itu oke, nggak ada apa-apa yang diupload, tutup lagi. Walaupun cuma kayak gitu, tapi aku lihat di sini masih sering ada pemantauan dari kedua belah pihak. Dia pun gitu, dia juga masih sering memantau kamu, entah lewat media sosial kah, entah lewat temanmu kah, atau lewat apapun ya, yang bisanya dia lihat gitu ya, dimana dia bisa melihat kamu, di situ tempat dia memantau kamu seperti itu. Karena ya memang nih orang ya masih sangat-sangat cinta sama kamu, ada romantic feeling, masih ada perasaan cinta sama kamu gitu. Jadi ya walaupun saat ini berpisah dan dia sudah menyakiti kamu, ya masih nggak bisa ngelupain kamu, hatinya masih kuat tertuju ke arah kamu, terus ke kamu lagi, ke kamu lagi. Very soon akan ada segera sesuatu yang terungkap atau terbongkar atau terjelaskan ya, entah itu apa. Oke, kita lihat kartu selanjutnya apa yang akan terjelaskan. Rasa bersalahnya. Jadi mungkin selama ini dia kayak nggak nunjukin tuh kalau dia itu ngerasa bersalah ya, kalau dia itu salah gitu ya, dia nggak pernah nunjukin ya. Mungkin dia memang orangnya itu egois, orangnya narsis, orangnya selalu merasa benar, sehingga kalau nunjukin tuh kayak ya bukan aku yang salah, dia kayak baik-baik saja. Jadi kalau misalkan di depan muka kami tuh kayak cengangir gitu, cengengesan, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, nah kayak gitu ya. Jadi kayak orang yang nggak ngerasa bersalah, padahal sebenarnya nih orang bisa ngerasa bersalah banget
pengen minta maaf banget sama kamu. Makanya di sini dia pengen datang lagi untuk meminta maaf sama kamu atas apa yang telah dia lakukan sama kamu selama ini. Dia ingin meminta maaf, dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi. Dan dia mendapatkan pembelajaran banget setelah berpisah dengan kamu. Ya, entah mungkin dia mendapatkan karma kah, entah dia mendapatkan kejelasan kah, entah dia diadili oleh semesta atau gimana. Ya, intinya di sini kayak ada kejelasan yang akhirnya dia dapatkan gitu. Ya, bahwa dia punya salah sama kamu, kayak gitu. Jadi ini orang nanti bakal minta maaf, dia sudah sadar. Jadi mungkin kamu terheran-heran, ngapa sih dia itu udah nyakitin aku, udah mengkhianati aku, udah membuat aku menangis, tapi kok mukanya cengenges aja gitu, kayak nggak ngerasa bersalah gitu ya, nyakitin aku gitu, kayak nggak punya hati gitu ya. Nah sebenarnya ya karena mungkin karakternya itu ya, orangnya masih childish, masih kekanak-kanakan, masih pola pikirnya itu yang penting have fun, yang penting seneng kayak gitu. Jadi nggak peduli dengan penderitaan orang kayak gitu loh, nggak peduli kalau misalkan dia telah menyakiti orang kayak gitu, sehingga ya itu menunjukkan sifat yang ya gue nggak salah gitu, udah sih cuman kayak gitu doang gitu. Paham nggak sih, kayak orang yang cuman nganggep remeh, udah sih cuman kayak gitu doang aja, dibawa hati ya kayak gitu, diambil hati kayak gitu. Nah orangnya seperti itu mungkin ya, sehingga ya itu kemarin nunjukin kalau dia kayak nggak merasa bersalah sama kamu. Bahkan walaupun kamu misalkan udah sindir-sindir juga nggak ngerti juga nih orang. Ya, gue lihat di sini. Oke. Ini reverse semua nih. Oke, kartu pertama dari tarotnya adalah Page of Pentacles, kekanak-kanakan. Ya, jadi memang udah kuat banget energinya kekanak-kanakan. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang childish, jadi nggak mungkin dia merasa salah. Ya kita lihat aja dengan anak kita ya, atau ngeliat anak-anak lah. Kalau dia ngelakuin kesalahan, kita suruh ngaku juga dia tetap nggak bakalan ngaku. Terus itu pasti dia akan marah kalau dibilang salah, ya kan? Justru malah dia akan membentak, dia akan lari, dia tidak akan mengakui, justru malah dia berbohong, seperti itu. Sama kayak dia, orang yang masih childish, masih kekanak-kanakan. Bahkan karena dia masih kekanak-kanakan ya, jadi orangnya nggak bertanggung jawab gitu. Jadi walaupun dia salah juga nggak mau tanggung jawab, nggak mau juga mengaku salah, seperti itu. Agak bodoh ya, males ya. Bahkan ya orang kurang berprestasi ya, dalam karir, dalam pekerjaannya tuh kayak stuck gitu-gitu doang ya, nggak ada perkembangan ya, bahkan kayak nggak ada prestasi yang bisa dia miliki gitu loh, atau ya nggak ada prestasi yang dia miliki, seperti itu. Orang yang suka menunda-nunda ya, banyak hal yang dia tunda-tunda, misalkan janji ya, atau misalkan kalau misalkan bertemu tuh ya ngaret, mungkin kayak gitu ya, suka menunda-nunda. Terus itu juga kalau masalah dia nih ya, aku lihat kayaknya dia ini banyak perencanaan untuk misalkan buat bisnis baru, pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin, tapi nggak ada yang terrealisasi, atau ya dia belum siap untuk melakukan ini itu yang baru-baru itu ya, buat bisnis baru kah, kerja baru kah, atau apa gitu. Karena ya dia ternyata memang cuman punya ide, tapi belum ada kemampuan atau modal untuk merealisasikan ide-idenya itu ya. Misalkan pengen punya bisnis A gitu ya, dia nggak punya basic di bisnis A gitu loh ya, atau nggak punya modal untuk melakukan bisnis A itu, sehingga ya masih takut untuk memulai bisnis tersebut gitu. Jadi dia butuh untuk belajar dulu lah kayak gitu. Banyak aku lihat di sini dia sering kayak ngehayal gitu, pengen punya bisnis ini, pengen jualan ini, pengen begini, pengen begitu, tapi ya nggak direalisasiin. Nah itu juga sifat menunda-nunda ya.
Kemudian aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang gak jujur, tidak setia, terus dia tidak dewasa, punya watak yang, aduh, apa ya, kusut masam, suka murung nih orang, suka berbohong juga. Bahkan selama waktu menjalani hubungan dengan kamu atau ketika dekat dengan kamu, nih orang tuh selalu memperlakukan kamu dengan buruk. So ya, otomatis dia akan beresiko ditinggalkan oleh kamu atau pergi dari kamu. Nah, kalau udah berpisah dengan kamu nih ya, mau ini dia yang ninggalin atau kamu yang ninggalin, pasti dia nyesel. Ya, jadi itu kayak udah alamiah gitu aja ya. Kalau dia berpisah dengan kamu itu nyesel dia. Ya, nyesel karena berpisah dengan kamu. Jadi penyesalan ini akan ada selalu seumur hidup. Kalau aku lihat di sini. Dan saat ini dia kayak lagi mikir nih, gimana caranya dia harus bisa berusaha membuat kamu tertarik lagi dengan dia, agar hubungan kita ini bisa terjalin lagi. Gimana caranya? Itu yang saat ini dia lagi pusingin. Karena kamu itu sekarang udah nunjukin bahwa kamu itu udah kesel banget sama dia, udah apa ya, udah ngerasa bosan gitu sama dia, udah kayak bodo amat lah gitu, udah cuek banget, udah nggak peduli gitu sama dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang kemarin kalau misalkan kalian belum menikah ya, kalian belum nikah berarti ya memang dia ini sebenarnya belum siap untuk berkomitmen ya. Memang ya mungkin karena childish ya, orangnya masih kekanak-kanakan, jadi ya belum siap aja untuk menikah seperti itu. Bahkan aku lihat ini juga memang menyangkut masalah yang melibatkan hati, karena dianya juga kurang kurang tekad, kurang bertekun hati untuk membuat hubungan ini terrealisasi seperti itu. Bahkan nih ya, dia itu kalau ketika menjalani hubungan dengan kamu itu cuman alih-alih kayak alih-alih hanya untuk persahabatan jangka panjang. Jadi gini, kayak gimana ya aku harus ngomongnya, yang friendship for benefit. Nah, kayak gitu aja, pertemanan hanya untuk mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi nggak ada statusnya cuma temen, tapi serasa pacar atau serasa pasangan. Padahal sebenarnya ya cuman untuk mendapatkan sesuatu dari kamu, entah cuman untuk nemenin dia kalau misalkan dia lagi kesepian, nemenin dia ngobrol, nemenin dia ada di samping dia, atau mendapatkan sesuatu hal lainnya, entah itu uang ya, karena ini pentacles, aku langsung ingatnya uang kayak gitu, atau apa, barang-barang mewah atau apa gitu ya. Jadi kayak friendship from benefit kayak gitu ya. Ya seperti itu ada ya, atau memang sebagian dari kalian itu ceritanya seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada status pasangan, pacar, tunangan, enggak seperti itu, tapi teman, tapi hanya untuk mendapatkan keuntungan aja gitu ya. Jadi hubungan yang hanya harapan palsu, hanya ada di angan-angan gitu ya, bisa bersama gitu. Oke, aku lihat juga ternyata di sini sering sekali terjadi kesalahpahaman karena miskomunikasi di antara kamu dengan dia. Jadi gini, ada yang ketika berkosakata atau menyampaikan suatu maksud atau informasi gitu ya, salah nafsir, salah mengartikan gitu, salah menafsirkan seperti itu. Misalkan kamu pengen A, kamu ngomong nih sama dia, aku pengen A, dia malah nafsirannya B, kayak gitu loh. Sehingga salah paham lah kalian. Atau sebaliknya, dia ngomong A, kamu nafsirannya B gitu. Jadi kalian sering miskomunikasi seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata ada teman, intinya ada orang luar ya di antara kamu dengan dia, entah ini teman, entah ini keluarga, orang tua, itu pokoknya orang-orang terdekat dia yang kayak mengancam hubungan kalian karena kata-kata yang salah tafsir juga. Bisa jadi mungkin kamu ngomong apa ya, ngomong sama dia nafsirinnya mungkin sama dengan kamu
Kamu ngomong A, dia maksudnya A. Tapi mungkin si keluarganya atau teman-temannya ketika dia curhat gitu ya, ketika dia cerita gitu, mereka malah menafsirkannya B kayak gitu loh. Sehingga dia terpengaruh. Iya juga ya, jangan-jangan maksud kamu B kayak gitu loh. Paham ya? Nah gitu, jadi ada pengaruh dari pihak ketiga juga yang membuat kalian akhirnya miskomunikasi, salah paham, karena salah menafsirkan. Ya, bisa jadi memang secara langsung kamu dengan dia salah tafsir, atau memang ini ada pengaruh dari pihak ketiga, pihak keluar, entah ini teman, entah ini keluarga, entah ini orang yang suka juga dengan dia menafsirkannya jadinya beda, kayak gitu. Akhirnya ya udah kalian bertengkar, berantem. Kemudian apa ini? Seven of Cups. Ya, Seven of Cups-nya reverse. Berarti di sini tuh sebenarnya dia pengen menyelesaikan masalah yang selama ini tidak terselesaikan di antara kalian. Dia ini juga pengen tidak meninggalkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Karena kalau aku lihat dia juga ngerasain kok akhir-akhir ini atau sudah beberapa lama ini hubungan kalian itu penuh dengan ketegangan, kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Akibat dari masalah yang selalu menumpuk tapi nggak diselesai-selesain. Kayak cuma ditunda, atau ditumpuk-tumpuk aja, didiemin, kabur, kayak gitu ya. Sehingga hubungannya kayak dingin, hubungannya kayak renggang, hubungannya kayak ya apa sih sebutannya tuh, kacau ya, kacau. Jadi aku melihat di sini ketika kalian berpisah, nih orang mikir, aduh kayaknya hubungan kita yang kemarin tinggal sejarah aja nih, soalnya kamu udah kecewa banget sama dia kan. Kayaknya kamu udah marah banget, udah kesel banget sama dia. Jadi waduh, jangan-jangan hubungan kita yang kemarin hanya sejarah aja. Makanya di sini dia ingin menyelesaikan masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian atau yang selalu dia pendam-pendam. Yang nggak jelas, yang kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin akhir-akhir ini hubungan kalian ya tegang karena semakin hari masalah numpuk aja tapi nggak pernah diselesain sama dia. Kayak gitu. Oke, The Hierophant. Orang yang suka kebebasan, ya, orang yang sangat percaya pada diri sendiri. Terus itu juga menurut dia itu tradisi adalah tantangan ya menurut dia, karena dia punya gaya hidup yang tidak konvensional atau tidak umum ya karena dia punya gaya hidup yang bebas, gaya hidup yang suka semena-mena dia, suka-suka dia lah kayak gitu ya. Karena memang ada ketidaktahuan ya, mungkin memang dia tidak diajarkan oleh keluarganya kah, atau memang dia dia mungkin punya circle anak perkotaan sehingga tidak mengenal tradisi gitu ya, seperti itu. Terus itu juga dalam memahami sebuah hubungan itu juga nggak ngerti tentang adat-adat kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini pemberontak orangnya ya. Terus itu juga kalau The Hierophant ini apa ya, dia itu pemberontak, selalu melanggar aturan ya. Apalagi kalau The Hierophant ya. Oh, dia adalah orang yang selalu tidak pernah hadir dalam hubungan. Jadi walaupun dia menjalin hubungan kemarin ya sama kamu tuh kayak suka hilang-hilangan ya, suka pergi ya. Dia itu lebih memprioritaskan karir, lebih prioritaskan pekerjaannya dibandingkan kamu. Jadi nggak pernah hadir untukmu kayak gitu, nggak pernah memberikan quality time untukmu. Sehingga mungkin kamu akan merasakan hubungan ini sangat membosankan, tidak menarik, tidak cukup baik untuk kalian berdua jalani ya. Karena pada dasarnya seiring berjalannya waktu ya rasa kegembiraan, perhatian, pengertian itu sudah hilang gitu loh. Ya, karena dia lebih memprioritaskan dirinya sendiri dan pekerjaannya aja gitu. Jadi kamu ngerasa kayak ya harus menyeret dirimu pergi dari hubungan ini gitu. Karena ya kamu lelah, selalu nungguin dia, selalu berharap dia, selalu ya mengharap hal-hal yang tidak pasti gitu lah ya. Intinya hubungannya kayak menggantung kayak gitu. Dan aku melihat di sini
karena kamu selalu kayak diabaikan ya, aku melihat kamu selalu melakukan upaya yang terus-menerus. Entah apa aja yang kamu lakukan untuk bisa menarik perhatian dia ya. Semua hal udah kamu lakukan, bahkan sudah semua hal yang kamu beri untuk dia agar dia perhatian gitu sama kamu, agar dia memberikan quality time gitu sama kamu. Tapi nyatanya ya enggak juga gitu aku lihat di sini ya. Bahkan kamu selalu mencoba untuk ngajak dia ngobrol terus menerus ya. Ketika kalian hilang komunikasi, kamu terus yang memulai untuk ngajak ngobrol, tapi tetap aja nggak ada perubahan ya. Dia tetap cuek, dia tetap tidak memperdulikan kamu, dia hanya peduli dengan hidupnya, dengan karirnya, dengan teman-temannya, dengan ya dengan kesenangan dia sendiri lah kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini walaupun kamu ya punya harapan bisa bersama dia di masa depan, tapi sekarang kamu sudah tidak percaya lagi dengan itu semua. Apalagi di sini sifat dia yang dari dulu tidak pernah berubah. Itu yang membuat kamu sekarang yakin tuh udah deh, kali ini yakin berpisah aja. Karena ya mungkin hubungan ini ada yang sampai bertahun-tahun, tapi dari awal ngejalanin hubungan ya orang ya gitulah, karakternya gitu, sifatnya gitu, kelakuannya kayak gitu, nggak berubah-berubah. Udah kamu komentar A, tetap aja dia paling cuman nyengir atau hanya yang ngedengerin tapi nggak ngelakuinnya juga gitu ya, hanya menganggap omonganmu itu hanya angin lalu ya, menyepelekan saran atau kritikanmu kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu sudah paham nih orang nggak pernah berubah, makanya di sini kamu memilih untuk berpisah aja, cukup. Oke, kemudian juga aku melihat bahwa hubungan kalian kayak udah darurat lah ya, udah kacau balau, kayak sulit gitu untuk bisa dijalani karena terlalu banyak beban. Hubungannya juga stuck, hubungannya terkurung, mandek ya, hubungannya tidak berkembang secepat yang kalian harapkan. Terus juga memang ada pihak ketiga juga yang mengganggu hubungan kalian. Terus juga bahkan nih aku lihat kayak ada ya sebagian dari mereka ini yang kawin lari. Ya, ada yang melakukan kawin lari, tahu-tahu udah nikah aja dengan seseorang. Jadi kayak mengkhianati kamu kayak gitu ya. Ya, tiba-tiba menikah. Nah, mengkhianati kamu seperti itu. Sehingga memberikan luka yang begitu wow sekali aku lihat di sini. Oke, ada Ace of Wands. Aku melihat kayak ada keraguan sih dari kamu ya, kalau misalkan dia ini bakal bisa berubah atau bakalan punya hubungan langgeng dengan kamu ya. Aku lihat di sini kamu kayak mulai memiliki keraguan terhadap hubungan ini ya, karena memang hubungannya selalu stuck ya, selalu terjadi penundaan, bahkan sampainya ada kemunduran yang nggak ada kemajuan di hubungan ini. Bahkan hubungan ini juga sudah membosankan ya, sudah tidak bisa diprediksi lagi ke depannya, dan kamu juga udah kayak putus asa, udah nyerah kayak gitu ya. Bahkan gairah yang kalian miliki terhadap dia juga sudah mulai merosot atau mungkin sudah menghilang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kesenangan kalian dalam menjalani hubungan ini kayak sudah lost, sudah tidak kalian simpan lagi gitu. Kalian sudah tidak memiliki lagi gairah atau harapan nih hubungan bakalan bisa lanjut kayak gitu ya. Tapi ya karena pemikiran kalian seperti ini, aku melihat jadinya mengindikasikan kayak buruk gitu loh dianya ya. Dia ngerasa kayak waduh, kayaknya bener-bener nih kamu kayaknya sudah tidak mau lagi kembali ke dia. Jadi ini ngerasa ketika kamu pemikirannya sekarang kayak udah pasrah, sudah tidak yakin bahwa hubungan ini bisa dilanjutin, dia ngerasa kayak waduh, ini mempersulit dia untuk bisa kembali lagi dengan kamu, karena dia ngeliat entah kamu sangat menunjukkan sekali bahwa kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, atau memang kamu sudah memblokirnya atau gimana deh ya. Pokoknya kamu di sini kayak mengindikasikan buruk kalau misalkan mengindikasikan bahwa ya ada situasi yang buruk nih, kayaknya sulit nih untuk bisa
bersama lagi dengan kamu gitu. Jadi kayak aku lihat di sini dia kepayahan, kesulitan untuk cari cara gimana untuk balikan lagi sama kamu kalau kamunya udah menunjukkan sikap yang acuh, cuek, atau mungkin kamu sudah move on, kamu sudah tidak punya nomor handphonenya, kamu sudah blokir dia atau gimana gitu ya. Jadi dia merasa kesulitan saat ini gitu. Akhirnya dia juga kayak harap-harap cemas, ragu juga, apakah iya ya bisa ini dilanjutin ya? Bisa nggak sih ini kita barengan lagi, kita lanjutin lagi kayak gitu. Dia pun jadinya juga ada ragu-ragunya juga mau lanjut gitu. Tapi ya dia pengen rekonsiliasi lagi gitu. Tapi kayak apa ya, harapan dia kayak ada sedikit terasa pupus gitu ya. Karena ya situasi kamunya kayaknya udah bodo amat gitu. Itu yang dia rasakan saat ini. Ya jadi kayak mau maju tapi kamu udah kayak bodo amat, nggak maju tapi pengen balikan, udah menyesal nih aku nih gitu. Ya, aku pengen minta maaf, ayo balikan lagi. Tapi gimana kamunya sudah begini gitu. Ya, itu. Jadi makanya di sini ini lama banget nih nggak jalan-jalan, dia datang juga enggak, belum juga gitu, belum juga datang kayak gitu. Ya karena kamunya udah menunjukkan sikap atau tingkah laku atau memang kamu sudah menekankan dengan kalimat bahwa kamu sudah tidak mau balikan lagi dengan dia atau gimana deh. Gitu ya, sehingga dia pun ragu untuk melangkah maju gitu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama. Kedua belah zodiak ada ya. Kedua belah zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Kemudian bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya. Ada Juni, Februari, Mei, April, November, Oktober, September, Desember, Januari. Terus ini ada sionya bisa sio kamu atau sio dia, situasikan aja. Ada sio kerbau, sio macan, sio ular, sio anjing, sio kambing, sio ayam, sio kelinci, sio monyet, dan sio babi. Kemudian ada apa ini? Angka. Angka ini juga ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja angka-angka ini ada hubungannya apa di antara kamu dengan dia. Tanggal lahir kah, umur kah, atau apapun ya. 14, 28, 11, 31, 26, 4, 6, 29, 19, 3, 2, 18, 27, 12, 21, 10, 13, 30, 1, 8, 9, 17, 24, 27, 25, 15, 22, dan 23. Oke, alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, silahkan disituasikan saja. ANURSOMLIECHDTKXPFJB dan Q. Aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.